Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seri pengajaran hari ini Kamis 4 Februari 2021 berjudul Akulah Hidup. Akulah hidup. Itulah kalimat yang dideklarasikan oleh Yesus. Itu berarti Yesus dengan tegas menyatakan bahwa dirinya adalah sumber kehidupan. Itu dia katakan tidak hanya sekali, saudara. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Di sini Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah hidup itu sendiri. Lalu dalam Yohanes 10 ayat 10 berbunyi demikian, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Di sini Yesus dengan tegas mengatakan bahwa kedatangannya membawa hidup dan supaya orang bisa memiliki hidup itu dalam segala kelimpahan. Yang lebih tegas lagi dikatakan dalam Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yesus berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia akan hidup. Pertanyaan yang bisa muncul adalah, apa yang dimaksud Yesus dengan kata hidup dalam ayat-ayat tadi? Saudara, dalam teks bahasa Yunani, ada 3 kata yang memiliki arti hidup. Yang pertama adalah kata suke, artinya hidup yang bertalian dengan nyawa atau jiwa. Yang kedua adalah kata bios, ini adalah hidup yang bertalian dengan hal-hal lahiriah, seperti makan, minum, pakaian, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kata zoe. Ini adalah hidup yang bertalian dengan kualitas atau kedalaman hidup. Sekarang pertanyaannya, kata hidup yang mana yang dipakai dalam kalimat atau ayat-ayat di atas tadi? Ternyata semua memakai kata zoe. Zoe yaitu hidup yang bertalian dengan kualitas dan kedalaman hidup. Ini harus dimengerti dengan baik oleh setiap orang percaya. Hidup yang berkaitan dengan kualitas artinya hidup yang berkualitas, yang bermutu, yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang Kristen ketika masih hidup di bumi. Ini penting, tetapi jarang disadari oleh banyak orang. Orang Kristen itu hidupnya harus berkualitas, harus bermutu. Hidup yang bermutu itu hidup yang bertanggung jawab, jujur, bisa dipercaya, memiliki integritas, moralnya agung, memiliki kesantunan, dan masih
banyak lagi yang bisa disebutkan. Tetapi dalam kesemuanya itu memiliki keunggulan dibanding rata-rata orang. Maksud saya, kalau ada orang di luar Kristen hidupnya jujur, maka orang Kristen harus lebih jujur. Kalau orang dunia bisa kerja dengan bertanggung jawab, orang Kristen harus mendapat predikat lebih bertanggung jawab. Orang Kristen harus lebih berintegritas. Ibaratnya kalau diberi peringkat, begitu ya saudara, kira-kira sebutan yang tepat adalah top E. Kalau sekarang ada istilah premium. Nah, orang Kristen seharusnya ada di wilayah ini. Tetapi bagaimana kenyataannya? Tidak demikian, bukan? Ya, tapi Pak, itu kan sulit. Dan kemampuan tiap-tiap orang kan berbeda. Ya memang benar, makanya harus diperjuangkan saudara. Lah kebanyakan orang Kristen tidak berjuang karena memang tidak mengerti dan tidak menyadari kalau sebagai pengikut Kristus itu harus memiliki hidup yang seperti itu. Jadi tidak heran kalau kita jumpai hidup orang Kristen itu biasa-biasa saja. Wajar, seperti halnya anak-anak dunia. Bahkan justru ada yang lebih jelek kualitasnya. Saya katakan ada, itu artinya tidak semua. Tetapi kalau kita perhatikan lumayan banyak juga loh saudaraku. Coba kalau saudara punya banyak karyawan, saudara periksa kualitasnya. Yang Kristen belum tentu lebih baik dari mereka yang non-Kristen, bukan? Ini loh yang sangat disayangkan. Namun demikian, memang yang dimaksud berkualitas atau bermutu itu juga bukan berarti kalau sekolah harus selalu ranking 1. Orang Kristen jadi pimpinan semua. Bukan terus begitu. Melainkan apa yang dilakukan semua sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Semua dalam komando Tuhan. Dan tentu apa yang Tuhan kehendaki untuk setiap individu itu tidak sama. Dengan demikian semua orang Kristen dimungkinkan untuk memiliki hidup yang bermutu. Lalu apa yang dimaksud dengan dalamnya hidup? Dalamnya hidup artinya hidup yang menyangkut kekekalan. Bicara kekekalan itu bukan hanya hidup kekal, tetapi juga kebinasaan kekal. Itu berarti selain hidupnya harus berkualitas, orang Kristen juga harus mengarahkan hidupnya kepada hidup yang kekal. Segenap hidupnya harus dipakai untuk memperjuangkan kehidupan yang kekal atau nasib kekalnya. Jadi kalau disimpulkan, orang Kristen itu harus hidup seperti Yesus, itu saja. Itulah sebenarnya inti kekristenan. Tapi sayang, ini jarang disadari oleh kebanyakan orang Kristen. Kenapa? Karena umumnya mereka masih serupa dengan dunia. Masih memfokuskan diri, bahkan berambisi pada hal-hal yang lahiriah. Yang dicari dan dikejar hanyalah hal-hal fana dunia. Ini sungguh tragis saudara. Padahal jelas Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sebab itu saudara, mari kita sadar, kita berubah. Kita ikuti jejak Yesus, kebenaran yang diajarkan serta hidup seperti Dia hidup, agar kelak kita bisa sampai ke rumah Bapa, ke surganya yang mulia. Amin. Tuhan memberkati.